Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Adhiar Prayudha, mahasiswa UPM Universitas Saiful Asia, program studi S1 PJJ Manajemen, kelas MC513. Izin mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester Digital Innovative Entrepreneurship yang berkaitan dengan analisis konsep digital marketing strategi, dengan kerangka pendekatan SOTEK. Ini langsung saja untuk menyingkat waktu dan durasi. Di sini analisis konsep digital marketing strategi pendekatan sosteknya itu adalah dari pengertian dimulai dari, pemasaran digital adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan media yang berbasis internet seperti website, media sosial, kemudian email, aplikasi digital untuk menjangkau, berinteraksi, serta membangun hubungan dengan konsumen yang lebih efektif gitu dan terukur tentunya. Kemudian strategi pemasaran digital berperan penting dalam mendukung keberhasilan bisnis karena dapat, pertama menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis, kemudian menyediakan data dan insights konsumen secara real time, kemudian meningkatkan efisiensi biaya promosi, kemudian juga memungkinkan personalisasi komunikasi sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, konsep digital pemasaran, eee, digital, apa ya, ini merupakan perencanaan terpadu yang mengatur bagaimana perusahaan memanfaatkan kanal digital untuk mencapai tujuan, pemasaran dan bisnis. Tujuan strategi pemasaran digital yaitu kurang lebihnya adalah meningkatkan brand awareness, kemudian meningkatkan traffic atau engagement digital, kemudian mendorong konversi dan penjualan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan fungsi strategi pemasaran tersendiri adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan aktivitas pemasaran digital, kemudian mengarahkan pengguna sumber daya secara efektif dan efisien, mengintegrasikan berbagai kanal digital agar saling kemudian kemudian 6 tahapan dari perencanaan SOSTEK ya, situation analysis atau analisis pertama adalah situation analytic atau analisis situasi. Tahap ini menganalisa atau menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan, meliputi yang pertama analisis pasar konsumen, kemudian analisis kompetitor, kemudian kinerja pemasaran digital saat ini, kemudian analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, and threats ya. Yang tujuannya adalah ya tentunya adalah memahami posisi perusahaan sebelum menentukan langkah ya. Kemudian objektif atau tujuan, menetapkan tujuan pemasaran digital yang jelas dan terukur, umumnya menggunakan konsep prinsip SMART gitu ya. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound ya. Kemudian, meningkatkan traffic website sebesar 20% dalam 6 bulan gitu. Strategi ya, strategi itu menentukan arah umum untuk mencapai tujuan, mencakup segmentasi targeting, positioning, kemudian nilai proporsi digital, kemudian pendekatan komunikasi dan customer journey ya, strategi. Kemudian yang selanjutnya ada taktik ya, taktik merupakan penerjemahan strategi ke dalam aktivitas pemasaran digital yang lebih spesifik seperti media sosial marketing, search engine optimization, kemudian content marketing, influence marketing, kemudian digital advertising. Yang terakhir, kemudian adalah action atau aksi fokus pada implementasi taktik ya, meliputi pembagian tugas, tanggung jawab tim, penjadwalan, aktivitas pemasaran, pengalokasian anggaran, dan sumber daya. Tahap ini memastikan rencana dapat dijalankan secara operasional atau aplikatif. Kemudian yang terakhir, contoh kontrol monitoring ya, tahap evaluasi kinerja menggunakan key performance indicator atau KPI seperti engagement rate, conversion rate, return on investment, ROI ya, growth follower, dan subscriber. Dan hasil evaluasi digunakan untuk dasar perbaikan strategi ke depannya. Nah, kita bahas satu-satu dalam contoh saya ambil contoh adalah studi kasus dalam, strategi pemasaran digital Tokopedia dengan kerangka Sostek ya. Yang kemudian yang seperti saya jelaskan tadi, yang pertama itu situation analysis ya. Tokopedia merupakan salah satu marketplace terbesar ya di Indonesia dengan tingkat persaingan tinggi ya, seperti kompetitornya Shopee, Lazada, Blibli. Kemudian, kekuatan Tokopedia itu sendiri terletak pada brand awareness-nya yang kuat gitu kan, ya seperti
ijo seperti apa ya, dan ekosistem digital yang kayak Goto gitu kan. Namun juga menghadapi tantangan seperti kayak dalam hal mempertahankan loyalitas pengguna. Kemudian, objektif sendiri tujuan permasalahan digital Tokopedia adalah meningkatkan pengguna dan, mendorong transaksi berulang atau repeat order, kemudian memperkuat posisi sebagai marketplace oleh lokal terpercaya. Kemudian strategi ya, strategi merupakan strategi customer centric ya, dengan fokus pada segmentasi pengguna UMKM, konsumen digital, serta positioning dan sebagai platform aman yang mudah gitu. Dan taktik ya, taktik yang digunakan Tokopedia meliputi ya, kemudian kampanye media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, konten marketing edukatif untuk UMKM, kemudian influencer brand ambassador, kemudian promosi berbasis aplikasi atau flash sale kayak sepertinya kayak gitu, cashback gitu kan. Kemudian action ya, di action sendiri Tokopedia mengimplementasikan, eee, di action sendiri, Tokopedia mengimplementasikan kampanye digital secara terjadwal gitu, Mbak. Kemudian sini sudah nah, action Tokopedia mengimplementasikan kampanye digital secara terjadwal, didukung dengan oleh tim pemasaran digital dan data analis teknologi berbasis big data untuk personalisasi promosi. Kemudian selanjutnya kontrol ya, kontrol sendiri itu meliputi yang jumlah pengguna aktif bulanan, tingkat konversi transaksi, engagement media sosial, efektivitas kampanye promosi digital gitu kan. Kemudian rekomendasi strategi pemasaran digital. Nah, di sini berdasarkan analisis full stack ya, rekomendasi strategi digital untuk Tokopedia itu adalah pertama itu meningkatkan personalisasi konten berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang namanya zaman sekarang AI itu kan lagi booming, lagi, eee pakai sangat bermanfaat lah gitu, kemudian memperkuat community marketing bagi UMKM agar tercipta ekosistem yang digital yang lebih loyal gitu. Kemudian mengoptimalkan konten marketing edukatif untuk membedakan Tokopedia dari kompetitor, harus punya, identitas gitu kan, supaya dapat berbeda, dapat diingat gitu. Kemudian meningkatkan integrasi data antar platform dalam ekosistem Gotom guna meningkatkan efektivitas promosi gitu. Dan sekian, presentasi dari saya. Mohon maaf karena terlalu cepat dan ini untuk menyingkat waktu durasi juga, karena ini semoga, dengan kegiatan yang saya lakukan kali ini membuahkan manfaat, tentu bagi saya pribadi, tentu untuk pendidikan saya, untuk, nilai saya, kemudian terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.